benda-benda padat dan benda-benda cairan dan benda-benda gas itu menjadi satu, masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam mulut kita kalau kita nguap atau kita ngomong, dan masuk juga ke kulit, ke mata, ke telinga, dan ke seluruh tubuh kita gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika polutan itu adalah benda-benda yang membuat polusi yang masuk ke dalam tubuh kita itu melewati batas-batas yang bisa badan kita tolerir. Tapi secara umum warga Jakarta menghadapi polusi yang katanya sangat buruk gitu ya, dengan banyak informasi yang beredar, kemudian banyak bukti dari foto udara dari para pilot lah, para penumpang pesawat lah gitu, yang katanya memang polusinya buruk gitu. Presiden Jokowi baru saja tadi hari ini menyampaikan banyak perintah yang sebaiknya dilakukan. Saya lebih memilih untuk kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menghindari ini nih dok gitu. Yang bisa kita lakukan bagaimana? Mari kita bahas satu-satu. Saya mulai dengan si polusi sendiri. Sebenarnya dampaknya apa sih? Polusi itu sebenarnya nggak terbatas cuma udara aja ya. Polusi itu ada polusi air, ada juga polusi suara gitu. Oh ya. iya. Tapi iya kan, apalagi kalau tetangga-tetangga yang punya motor yang knalpotnya dibuat menjadi, iya, gitu kan? itu tuh, Kan itu nggak harus polusi dipraktekin. suara itu Iya, termasuk. betul. Hanya mungkin masyarakat kita tidak terbiasa, mungkin tidak tahu bahwa itu sebenarnya polusi gitu loh. Jadi pembiaran masyarakat karena ketidaktahuan bahwa itu sebenarnya tidak baik, itu tidak sehat. Nah, untuk bahasan kali ini kita batasi ke polusi udara aja, gitu ya. Nah, benar yang Mas Daniel bilang itu, saya setuju. Ya, pemerintah melakukan porsinya pemerintah, tetapi kita tidak bisa berdiam diri menunggu dengan sabar banget gitu apa yang orang di luar kita atau kekuasaan di luar kita melakukan sesuatu. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu untuk melindungi diri kita. Balik ke pertanyaan Mas Daniel. Polusi udara itu apaan gitu kan? Nah, jadi udara kita itu yang kita hirup walaupun tidak terlihat nih, kayaknya kecium kali ya kalau ada Jose ya. Jadi tidak terlihat tapi tercium. Gue udah gak bahas lo ya. Gue udah gak bahas lo, yakin. Gue sudah mengarahkan ke jalan yang benar. Dibalikin sama dia. Polusi online berarti. Maaf ya. Jadi maksudnya udara yang kita hirup itu sebetulnya terkandung berbagai macam. Ada gas, ada cairan liquid ya, yang teraerosol, yang ada dalam bentuk cairan yang dalam bentuk halus-halus banget, dan juga ada partikel-partikel padat yang dalam bentuk halus banget yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat. Jadi kalau kita ngelihat tuh nggak ada tuh butiran-butiran padat, butiran-butiran cairan, nggak ada. Tapi benda-benda padat dan benda-benda cairan dan benda-benda gas itu menjadi satu, masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam mulut kita kalau kita nguap atau kita ngomong, dan masuk juga ke kulit, ke mata, ke telinga, dan ke seluruh tubuh kita gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika polutan itu adalah benda-benda yang membuat polusi yang masuk ke dalam tubuh kita itu melewati batas-batas yang bisa badan kita tolerir. Jadi badan kita sebenarnya punya mekanisme untuk melindungi diri dari polutan-polutan yang ada di luar gitu. Nah, polutan itu tadi benda-benda padat, benda-benda cair, gas, dan juga termasuk bakteri, virus, jamur yang tidak kasat mata, yang kecil banget yang masuk ke hidung. Nah, itu pertahanan pertamanya kulit. Jadi kalau misalnya kita, ya gampangnya gini deh, kalau misalnya udara lagi kotor, misalnya angin bertiup, terus ada bis atau ada mikrolet atau ada bajai zaman dulu gitu ya, yang asapnya hitam banget, terus kan langsung niup ke kita kan. Nah, itu nggak serta-merta bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ada mekanisme-mekanismenya, jadi ada pagar-pagarnya. Pagar pertama tadi kulit, pagar kedua bulu hidung. Udah pernah kita bahas ya, betul. bulu hidung.
Terus selaput lendir. Selaput lendir itu di Kalau selaput lendir itu sebetulnya ada di hampir semua bagian tubuh kita yang agak lembab basah gitu. Jadi kalau di dalam hidung, di dalam mulut, di saluran pernafasan, Ya. di alat kelamin, di anus ke atas gitu. Jadi bagian-bagian yang mengeluarkan lendir lah ya, yang lembab gitu, yang basah. Itu berfungsi juga sebagai barier terhadap polusi-polusi udara yang kebetulan masuk ke dalam tubuh kita di hidung dan di mulut gitu. Kalau di kulit kan bariernya adalah kulit dan bulu rambut. Di kulit kita kan ada rambut halus-halus itu. Betul. Nah, yang kalau malam Jumat Kliwon suka berdiri itu. Waduh. Bulu kuduk. Itu bulu kuduk ya. Ya, tapi seluruh tubuh kita kan ada bulu-bulu halusnya. Itu juga berfungsi sebagai barier.